أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah la syarika lah la ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita dalam syariat yang beliau contohkan untuk seluruh manusia sampai dengan akhir zaman. Hadirin rahimahullah, kita sudah beberapa hari melewati Ramadan yang telah meninggalkan kita, dan kebiasaan daripada banyak para ulama yang dahulu setelah Ramadan berlalu sampai dengan kira-kira 6 bulan ya, Ramadan berlalu, yang diminta atau doa banyak yang dilakukan oleh mereka adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah mereka di bulan Ramadan yang lalu. Artinya doa itu jangan berhenti hanya pada saat Ramadan untuk diterima ibadah kita atau di bulan Syawal ini, tapi juga terus sampai beberapa bulan ya, bahkan 6 bulan setelah Ramadan itu berlalu, doanya konsisten ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu, dari saumnya, yang lainnya, tadarus, tadabbur Quran, tadabbur ilmi, dan infak sedekah, semuanya. Nanti setelah 6 bulan lewat, maka doanya adalah agar Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan mereka kesempatan lagi untuk bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Itu konsistensi, itu artinya memang doa adalah sesuatu yang harus secara berulang ya, dipintakan, diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa-doa kita ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ya, yang selalu di antara hal yang sangat penting yang menjadi tujuan kita dalam ibadah Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengambil beberapa saja dari karakter takwa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Misalkan dalam surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kita diminta untuk bersegera oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u. Bersegera untuk apa? Ila maghfiratin, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan, wa jannatin, dan surga. Wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi salah satu karakter orang mutakin itu adalah orang yang bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebersegeraan itu, kesiapan itu menunjukkan keseriusan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Jadi mahasiswa yang ingin segera lulus pasti dia akan serius, dia akan bersegera, tidak berlalai-lalai dalam melakukan apa yang menjadi tugas dia supaya selesai studinya tepat waktu misalnya gitu. Jadi itu pun tampak dalam kehidupan kita sehari-hari, kebersegeraan itu untuk mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya, itu ampunan ampunan dan surga ya. Jaminan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan amalan-amalan, beberapa amalan yang terbaik yang harus kita seriusi di antaranya ya. Yang pertama adalah salah satu ininya lakukan sholat tepat pada waktunya, salah satunya ya. Sholat tepat pada waktunya, dan tentu saja yang paling afdal adalah di masjid ya, bagi kita, bagi para laki-laki ya. Keseriusan kita untuk menyiapkan diri untuk apa
tepat waktu berada di masjid, itu yang menunjukkan salah satu karakter takwa kita. Yang kedua adalah berhubungan baik dengan bapak dan ibu kita yang masih ada tentunya, atau karib kerabat sekitar kita, terutama bapak dan ibu ya, orang tua ya. Dan ketika ditanya lagi apa yang terbaik, kita berjihad fisabilillah. Jadi keseriusan kita dalam merawat orang tua, keseriusan kita dalam ya orang-orang yang kita tuakan gitu dalam hal ini. Kalau bapak dan ibu sudah tidak ada, tentu saja di antara kalau sudah tidak ada, kita serius dalam mendoakan agar orang tua kita dilapangkan dalam kuburnya, diterima amal solehnya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah berjihad fisabilillah. Jihad itu kan pengertiannya sangat luas sekali, kita tahu. Termasuk bukan hanya jihad dulu kita dalam ini, sebagaimana yang pernah terjadi dalam sejarah umat Islam dari waktu ke waktu, itu juga jihad dalam hal menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Ya. Ada masyarakat yang baik tentu saja dalam masyarakat yang dimana di situ senantiasa ada check and balance, koreksi, ya, tidak dibiarkan begitu saja ketika kezaliman itu melanda, ketika kemaksiatan merajalela. Dia tidak diam kamu begitu saja, tapi dia bergerak untuk melakukan perbaikan. Jika itu dia bisa lakukan dengan tangannya karena dia punya kekuasaan, maka dia akan lakukan itu. Paling tidak dia akan mengatakan itu ya, dengan lisannya, dengan tulisannya. Dan selemah-lemah iman kalau dalam hal disebutkan adalah dia menyesalkan itu dan dia menentangnya di dalam hatinya, itu adalah awful iman, sebutnya selemah-lemahnya iman. Dan itu harus menjadi keseriusan kita tunjukkan dalam keseharian kita. Jadi kembali kepada Al-Imran tadi yang bacakan ya, itu kita bersegera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga-Nya. Kemudian wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas, menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Jadi itu adalah state of psikologis, kondisi psikologis orang yang ya menahan amarah dalam kehidupan keseharian kita, mungkin ya tadi dengan pasangan kita, istri kita, di rumah anak-anak gitu ya. Kadang-kadang amarah itu, atau seringkali ya amarah itu sesuatu yang kemudian bisa menyebabkan hal yang fatal. Jadi kemampuan untuk menahan diri, maka itu sebenarnya ada dalam konteks saum, sesuatu yang sangat dipentingkan. Karena saum itu adalah menahan diri. Jadi kemampuan kita untuk menahan diri, terutama dalam ini adalah amarah. Jadi begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak perlu terjadi di jalan, di pasar, di kantor. Kita diberikan tadi ketidakmampuan seseorang untuk menahan hawa nafsunya karena dia merasa paling benar atau paling berkuasa dan sebagainya. Dan kemudian wal-'afina 'anil nas, kan digandengkan itu dengan kalimat wal-'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Semua orang berbuat salah, walaupun kita tentu ya tadi berusaha yang terbaik ya. Dan ketika dia berbuat salah dalam hal ini melakukan kemaksiatan ya, karena tidak ada manusia yang suci, dia akan segera menyalahi kesalahannya itu, segera akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nafa'al fahisyatan aw zalamu anfusahum, sebutnya situ. Kalau dia berbuat fahisyah, sesuatu yang ya misconduct, sesuatu yang secara etik, secara moral tidak baik, maka dia atau zalimi dirinya sendiri, fastaghfiru lidzunubi, maka dia beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun pada kesalahannya itu dan tidak mengulangi lagi dosa yang ada. Itu adalah karakter-karakter penting dasar yang menggambarkan, mengindikasikan seseorang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala yang kita inginkan sebagai result, hasil dari saum kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tadi kalau kita berharap memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karakter-karakter itu harus muncul, harus kita paksakan untuk muncul di dalam diri kita, dalam keseharian, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang digambarkan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan kita buka sama-sama untuk beraktivitas dengan membaca Al-Fatihah. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.